Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, semoga dalam kondisi sehat walafiat semua ya. Allahumma amin, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau misalnya kemarin bukti 16 sampai 022, kita melanjutkan di pertemuan ini bukti 23 sampai nanti selesai ya. Selesainya maksudnya. Oke, kita teman-teman juga udah mempersiapkan buku-bukunya ya, jangan lupa disiapkan semuanya. Kita masuk ke bukti 23. Nah, kalau misalnya teman-teman baca di sini bahwa bukti 23 ini sama pengerjaannya dengan bukti 5 mengenai bukti tagihan. Nah, untuk yang bukti 23 ini bukti tagihan untuk biaya percetakan Rahayu Grafika mengenai kop surat dan amplop yang sudah dipesan oleh UD Aneka Warna. Oke, kita langsung saja ke bukti 5. Di bukti 5, dokumen ini adalah tagihan. Nah, apabila teman-teman menjumpai bukti semacam ini atau bukti tagihan, yang teman-teman perlu lakukan, yang pertama itu membuat cek, terus kemudian yang kedua adalah mencatat di jurnal pengeluaran kas, terus kemudian kita melakukan pengarsipan ya seperti biasa. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, teman-teman buka bukti 023. Nah, di sini bentuk tagihan ya, bukti tagihan dari Rahayu Grafika. Nah, di sini kan tetap ya ada perkalian dan penjumlahan. Nah, teman-teman tetap harus mengkoreksi perhitungan ini ya. Apakah perkaliannya sudah benar dan kemudian penjumlahannya sudah benar atau belum, seperti itu. Kemudian teman-teman kan tadi diminta untuk membuat cek tagihan atas tagihan ini. Silakan teman-teman buka buku ceknya. Melanjutkan yang kemarin, bahwa kemarin kan kita dari transaksi yang terakhir itu menggunakan nomor cek AA046. Nah, sekarang kita menggunakan AA047. Nah, untuk pengisiannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, silakan teman-teman isikan dengan benar di bagian bonggolnya dan lembaran untuk lembar pembayarannya ya. Tanggalnya jangan lupa, tanggal pembayarannya. Terus kemudian ditunjukkan kepada siapa. Nah, di sini kan kepada Rahayu Grafika, berarti ditulis kepada Rahayu Grafika. Terus kemudian untuk tagihan atas kop surat dan amplop gitu ya. Nah, sama di lembar pembayarannya juga sama, tanggal, terus keterangannya, terus kemudian nominal tagihannya berapa gitu. Nah, terus kemudian di bagian bonggolnya ini kan ada keterangan berapa dari sisa yang lalu. Nah, kemudian kemarin kan ada sisa terakhir di cek 046 ya. Nah, silakan teman-teman isikan di bagian sisa yang lalu ya di sini. Berarti kan di cek 047 sisa yang kemarin itu menjadi saldo awal di cek 047 ya. Nah, kemudian pengeluaran yang kita lakukan hari ini, misalnya kan tadi sebesar 60.000. Nah, silakan dituliskan di bagian cek ini 60.000. Terus kemudian sisanya berarti saldo yang menjadi saldo awal dikurangi 60.000, nanti sisanya berapa di sini. Nah, setelah melakukan pencatatan di cek ini, nah silakan teman-teman melakukan pencatatan lagi di jurnal pengeluaran kas ya. Silakan buka buku jurnalnya, teman-teman silakan di situ melakukan pencatatan. Nah, tadi kan ada sedikit catatan di bukti 23 bahwa untuk pencatatan jurnalnya adalah pada rekening persediaan perlengkapan. Jadi untuk jurnal yang harus ditulis apa teman-teman? Ini masih mudah ya. Jadi untuk jurnal yang perlu dicatat di jurnal pengeluaran kas yaitu persediaan perlengkapan pada kas ya. Nominalnya adalah 60.000. Nah, silakan teman-teman catatkan di jurnal pengeluaran kasnya seperti itu. Nah, ketika sudah melakukan pencatatan di jurnal pengeluaran kas, nah teman-teman balik ke bukti transaksi ya. Bukti transaksi. Nah, di sini kan ada capnya yang memang masih ada yang kosong di bagian tanggal dibayar dan nomor ceknya. Nah, tanggal dibayar silakan
misalnya kan tanggal 8 Januari, misalnya tanggal 8 Januari ini adalah tanggal diterima dan langsung mungkin dibayarkan, bisa dituliskan lagi 8 Januari. Terus kemudian nomor ceknya, nah nomor ceknya itu nomor cek yang kita lakukan pembayaran tadi ya, berarti kan AA047. Nah silakan nanti dituliskan di nomor cek, di bagian nomor cek yang ada di cap ini. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya sudah selesai, tadi kan kita diminta sudah membuat pembayaran tagihan melalui cek, terus kemudian pencatatan di jurnal pengeluaran kas, terus kemudian mencatat lagi atau mencantumkan tanggal pembayaran dan nomor ceknya di bagian bukti transaksi. Nah setelah selesai, teman-teman silakan melakukan pengarsipan di arsip kantor dengan menyobek bukti transaksi ini. Nah kemudian dimasukkanlah ke arsip kantor gitu ya. Nah semoga sih untuk bukti 23 ini mudah dipahami ya, karena memang kan sebelumnya sudah pernah dikerjakan. Oke, itu untuk yang bukti 23. Kemudian kita masuk ke bukti 24. Nah ini sedikit beda ya dari sebelumnya, yaitu mengenai bukti kas masuk. Nah jadi kita buka di bukti transaksi bukti 24. Nah di sini kan ada bukti kas masuk dari PT Haris Jaya ya, PT Haris Jaya. Nah di sini teman-teman diminta sebelumnya saya bacakan dulu. Dokumen ini merupakan bukti kas masuk yang dibuat oleh UD Aneka Warna untuk penerimaan cek melalui pos. Nah, bukti ini dibuat oleh UD Warna pada saat cek diterima dari PT Haris Jaya ya. Kemudian teman-teman ketika menjumpai bukti semacam ini, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama itu menentukan pembayar atau debitur itu apakah menerima potongan atau tidak. Nah, bagaimana melihatnya? Teman-teman, karena ini kan berhubungan dengan pelunasan piutang ya, jadi nanti pasti akan berhubungan juga dengan buku pembantu piutang. Nah sebelumnya teman-teman bisa buka dulu buku pembantu piutang, bahwa di sini itu memang ada catatan di buku pembantu piutangnya pada PT Haris Jaya bahwa tanggal 7 Desember 95 memang ada sebelumnya kan memang terjadi transaksi ya, bahwa di faktur 003 di sini ternyata terminnya itu N/30, berarti memang tidak ada potongannya, berarti tidak perlu dihitung. Oke, kita masuk lagi ke buku instruksi ya. Berarti kan untuk menentukan bahwa debitur itu menerima potongan atau tidak, ternyata kan memang tidak. Kita masuk ke poin 2 bahwa catatlah penerimaan cek tersebut dalam jurnal penerimaan kas. Nah, jadi teman-teman silahkan buka buku jurnalnya, lakukan pencatatan di jurnal penerimaan kas. Nah, karena ini berhubungan dengan piutang dagang, berarti kan UD Aneka Warna itu menerima menerima kas. Jadi kalau misalnya untuk jurnalnya apa teman-teman sudah tahu ya, bahwa untuk pencatatan jurnalnya itu berarti kas pada piutang dagang ya. Pencatatan jurnal penerimaan kas, jangan lupa untuk tanggalnya berarti tanggal penerimaan ya, untuk pencatatan tanggalnya 8 Januari, terus kemudian keterangannya PT Haris Jaya, terus kemudian untuk pencatatan jurnalnya kas pada piutang dagang sebesar yang ada di jumlah di bukti transaksi. Oke, setelah melakukan pencatatan, teman-teman silahkan melakukan pengarsipan, di mana bukti 24 ini disobek, terus kemudian masukkan ke arsip kantor. Terus kemudian setelah melakukan pengarsipan, untuk instruksi yang terakhir, teman-teman diminta untuk melakukan pencatatan di buku pembantu tadi ya. Nah, berdasarkan dari jurnalnya tadi, di jurnal penerimaan kas, teman-teman silahkan melakukan pencatatan di buku pembantu di atas nama debiturnya PT Haris Jaya. Nah, di situ berarti tanggal 8 Januari, nomor fakturnya berapa, terus kemudian di refnya jangan lupa ya, ini sumbernya, ini
tetap dicantumkan, berarti kan JPRK, Jurnal Penerimaan Kas, strip 2, terus kemudian kreditnya berapa, kemudian di saldo kreditnya itu berapa. Oke, setelah melakukan pencatatan di buku pembantu piutang, nah teman-teman juga tadi kan kalau misalnya di buku pembantu piutangnya kan teman-teman sudah mencatatkan di bagian draftnya ya sumbernya, bahwa pencatatan yang dilakukan di buku pembantu itu bersumber dari jurnal penerimaan kas halaman 2. Terus kemudian kita balik lagi ke jurnal penerimaan kasnya, di buku jurnal penerimaan kasnya di bagian ref postnya itu juga teman-teman bisa centang ya, bahwa artinya bahwa jurnal penerimaan kas ini sudah dipostingkan di buku pembantu piutang, seperti itu ya. Untuk bukti 25, bukti 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan bukti 33 silakan teman-teman kerjakan sendiri. Itu untuk tugas, berarti ada 9 bukti yang menjadi tugas teman-teman untuk dikerjakan secara mandiri. Jadi itu tadi tugas buat teman-teman, ada 9 poin yang memang harus dikerjakan secara mandiri. Oke, berikutnya kita lanjut ke bukti 34. Nah, ini sama ya, seperti yang bukti 5, terus juga bukti 23 tadi sudah kita kerjakan. Tetapi di sini beda jenis tagihannya ya. Kalau di bukti 5 mengenai tagihan biaya telepon, terus tadi di bukti 23 tagihan percetakan, bikin kop surat dan amplop. Nah, untuk yang di bukti 34 ini mengenai biaya reparasi ya. Oke, petunjuknya atau instruksinya itu sama dengan yang di bukti 5. Yang pertama kita harus membuat cek untuk pembayaran tagihan. Terus kemudian pencatatan di jurnal pengeluaran kas. Terus kemudian nanti ada pengarsipan, dan kemudian sebelum pengarsipan ada pencatatan kembali tanggal pembayaran dan nomor cek di bagian cap pada bukti 34, bukti transaksi 34. Seperti itu. Mari kita mulai ya. Nah, sebelumnya silakan teman-teman buka bukti transaksi nomor 34, kita lanjutkan bukti 34 ini. Nah, teman-teman mengerjakan ininya nanti ya setelah teman-teman itu sudah menyelesaikan tugas secara mandirinya ya, tugas mandirinya. Nah, nanti kalau misalnya tugas mandirinya itu sudah selesai, jadi teman-teman bisa mengerjakan yang bukti 34, biar nanti untuk pencatatan di jurnalnya atau di buku pembantunya kalau misalnya itu bersangkutan, jadi dia tuh tetap rapih ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pencatatan itu harus sesuai dengan harus urutan tanggalnya, terus kemudian pencatatannya harus rapi gitu ya. Tidak boleh boncat-boncat di tanggalnya. Misalnya pencatatan itu dilakukan pada saat itu juga, transaksi itu pada saat itu juga, seperti itu. Oke, jadi teman-teman harus mengerjakan tugas mandiri dulu, baru mengerjakan bukti yang 34. Tidak boleh langsung melewati ya, langsung bukti 34 itu nggak boleh. Oke, kita lanjut. Jadi dari bukti transaksi nomor 34 ini, teman-teman silakan membuat pembayaran tagihan tersebut itu menggunakan cek. Berarti cek yang bersangkutan ya, setelah cek berikutnya. Nah, seperti biasa tadi untuk pengerjaannya, teman-teman juga harus mengisi di bagian bonggol sama di lembar pembayarannya, baik tanggal, terus kemudian kepada siapa yang ditujukan, nama debiturnya, terus kemudian keterangan untuk apa pembayaran tersebut. Misalnya untuk kalau tagihannya utama motor, berarti kan tadi untuk biaya reparasi, berarti teman-teman dicatatkan keterangannya itu untuk biaya reparasi, seperti itu. Nah, untuk yang pencatatan juga sama, sisa yang lalu itu sisa saldo yang kemarin menjadi saldo awal di hari ini, seperti itu. Terus kemudian di bagian cek ini dituliskan nominal yang dikeluarkan hari ini ya, yang sesuai dengan lembar pembayaran atau sesuai dengan tagihan di bukti 34, seperti itu.
kemudian menjadi sisa dikurangi menjadi sisa akhir gitu. Nah, setelah melakukan pencatatan di bagian di buku cek ini, teman-teman silahkan buka buku jurnal dan formulir-formulir yang hijau itu di bagian jurnal pengeluaran kas. Nah, di situ melakukan pencatatan pada tanggal 10 bahwa pembayaran tagihan kepada Tomo Motor, terus kemudian nomor ceknya jangan lupa dicantumkan, nomor refnya itu nanti ya setelah di bagian terakhirnya ketika teman-teman itu sudah melakukan pencatatan di buku pembantu, kalau misalnya itu berhubungan dengan buku pembantu piutang seperti itu, atau buku pembantu utang. Nah, terus kemudian untuk jurnalnya teman-teman pasti tahu ya, tadi kan di bukti 34 catatlah transaksi ini dengan mendebit rekening biaya lain-lain. Berarti di bagian debitnya itu adalah biaya lain-lain, terus kemudian karena kita mengeluarkan kas, artinya berarti yang di bagian kreditnya itu adalah kas. Berarti biaya lain-lain pada kas gitu ya. Oke, nah setelah melakukan pencatatan di jurnal pengeluaran kas, nah teman-teman kembali lagi ke bukti transaksi ya. Nah di sini kan seperti yang di bukti 23 tadi kan ada di bagian capnya itu tanggal diterima, terus kemudian disetujui oleh Tuan Semana sendiri. Terus tadi kan tanggal diterimanya kan 8 Januari, tapi untuk tanggal bayarnya sesuai yang di bukti 34 itu kan transaksinya tanggal 10 Januari. Jadi teman-teman nanti untuk mencantumkan di tanggal yang dibayarnya itu 10 Januari ya. Terus kemudian nomor ceknya berapa, seperti itu. Nah setelah ini selesai, teman-teman silakan diarsipkan, disobek, dimasukkan ke arsip kantor ya. Mohon maaf, ke arsip dokumen seperti itu. Nah itu untuk yang bukti 34. Saya kira cukup sampai 34 bukti 34 dulu ya teman-teman ya, biar tidak terlalu banyak. Yang penting teman-teman bisa selesaikan dulu yang tugas mandirinya, terus kemudian kalau sudah selesai sampai bukti 33 teman-teman baru melanjutkan yang bukti 34, intinya gitu. Jadi kalau misalnya untuk pencatatan dalam akuntansi, teman-teman harus mencatatnya itu berdasarkan diurutkan berdasarkan tanggal transaksinya seperti itu. Terus juga teman-teman juga harus melihat kode rekeningnya dituliskan secara benar seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.